Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semuanya disertai, dilindungi oleh Tuhan. Dan ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita sekalipun kita saat ini masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, kita akan mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Engkau menyertai, melindungi, memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang menyertai kami. Firman-Mu itu yang memberikan kepada kami penghiburan. Firman itu yang memberikan kami berkat dan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami memiliki hati di mana hati ini menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman Allah itu kami dengar, kami diberkati, kami siap berbuah, menjadi berkat dimanapun kami berada. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar firman Allah itu berkuasa, memberkati kami, dan kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan baca secara bersama-sama. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-53 ini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kita tahu bahwa saat ini bait Allah itu ada dalam rumah kita, keluarga kita. Di sini kita beribadah bersama memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhanku Yesus Kristus, seringkali beberapa orang Kristen kurang begitu memperhatikan dan mempelajari arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biasanya mereka lebih tertarik kepada kelahiran, mereka tertarik dengan kematian, mereka tertarik dengan kebangkitan, mereka juga tertarik dengan sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Tetapi beberapa orang kurang begitu memperhatikan, bahkan mempelajari tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kebanyakan orang hanya berkutat pada penebusan dosa yang dilakukan melalui kematiannya. Padahal baik kelahiran, kematian, kebangkitan maupun kenaikan Yesus ke sorga itu sama-sama memiliki makna yang sangat penting dan perlu kita pelajari saudara. Ini sangat penting saudara. Tidak bisa dipisahkan itu. Antara kelahiran, kematian, kebangkitan harus ada juga kenaikan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan sekedar pulang ke rumahnya di sorga. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari seputar kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Mengapa demikian saudara? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kenaikannya itu memiliki makna penting. Tuhan tahu iblis memakai orang-orang untuk mengaburkan, memakai orang-orang untuk memalsukan dan menutup-nutupi fakta tentang kenaikan Tuhan Yesus ini saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus membawa para saksi bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga. Dan itu dipertegas dengan pernyataan Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Bahwa awan menutupnya dari pandangan mereka. Berarti hal ini
bukan halusinasi, tetapi sungguh-sungguh nyata, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih yang terjadi saat kenaikan Tuhan Yesus itu? Saudara, sini kita akan belajar, saudara. Ada 4 hal yang terjadi saat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita lihat dulu yang pertama, saudara, ayat yang ke-50. Yesus memberkati murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Karena Yesus adalah sumber berkat. Jadi di ayat yang ke-50 yang kita pelajari di situ, yang terjadi saat itu adalah Yesus memberkati murid-muridnya, saudara. Artinya di sini, saudara, bahwa Yesus selalu menyediakan berkat-Nya untuk setiap kita yang percaya dan terus berharap kepadanya. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang penuh berkat. Melalui tangan Kristus itulah, saudara, roti dan ikan dilipat gandakan dan memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Tangan ini juga yang telah memberkati orang buta sehingga dapat melihat. Tangan ini pula yang menyembuhkan penderita kusta. Tangan ini pula lah yang membangkitkan seorang yang muda. Dan begitu banyak yang Yesus lakukan. Begitu banyak berkat-berkat yang sudah Yesus lakukan, saudara. Dan ini terus dilakukannya. Bahkan sebelum ia terangkat ke sorga, terakhir kalinya sekali lagi Tuhan Yesus memberkati mereka, saudara. Berkat-berkat yang saudara terima saat ini dari Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang baru lagi, saudara. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus memberkati saudara saat ini, itu hanyalah kelanjutan dari kebiasaan lama yang Yesus lakukan selama ini. Itu merupakan mata rantai dari berkat-berkat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ia mengangkat tangannya, ia memberkati murid-muridnya karena dia memang selalu memberkati mereka. Dan Yesus akan terus memberkati mereka. Tidak hanya mereka, tidak hanya murid-murid, tapi Yesus juga memberkati saya dan saudara. Karena dia telah memberkati kita pada masa lalu. Dan Yesus tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya berkat jasmani, tidak hanya berkat pekerjaan, tidak hanya berkat perlindungan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tapi lebih daripada itu, saudara, berkat yang agung, anugerah Allah, keselamatan, sorga, ia berikan buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati, siapa yang ia berkati, saudara? Ayat 50 dikatakan di sana, siapa mereka? Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Dan murid-murid ini mewakili gereja Tuhan. Murid-murid itu mewakili saya dan saudara. Saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kita perhatikan kembali ayat yang ke-51, saudara. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, ada saat berjumpa, ada saat berpisah. Namun kekuatan Allah yang Allah berikan bagi murid-muridnya kepada Yesus itu ada. Ada sesuatu yang baru, kekuatan yang baru. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Allah tidak membiarkan murid-muridnya sendirian. Allah tidak membiarkan murid-muridnya putus asa. Allah tidak membiarkan murid-muridnya tanpa harapan. Demikian juga saya dan saudara-saudara. Yesus tak pernah membiarkan kita sendirian. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita putus asa. Mungkin saat ini saudara bergumul. Mungkin saat ini saudara ditinggalkan. Mungkin saat ini saudara merasa sendirian. Mungkin saat ini ekonomi saudara menurun. Saudara, percayalah. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Jangan pernah jauh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan keluarga. Jangan pernah berputus asa. Merasa bahwa Tuhan tidak pernah melihat saudara. Merasa Tuhan tidak pernah memperhatikan saudara. Saudara, Tuhan ada. Tuhan melihat saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Berkat kesehatan Tuhan berikan buat saudara. Saudara, ada dua ekor monyet. Dalam sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan hari ini. Mereka ini sama-sama memanjat pohon kelapa yang sama-sama tingginya. Ukuran badan pun sama. Saudara, monyet yang pertama ini manjat. Saat dia manjat, ia memegang dan memeluk erat pohon kelapa ini sampai ke atas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba angin begitu kencangnya saudara. Sehingga pohon kelapa ini ke kiri, ke kanan, dan daun-daun bergoyang-goyang begitu kencangnya, dan hampir itu 20 menit saudara itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh monyet ini? Saudara, dia tidak melepaskan pegangannya, ia semakin erat, semakin kuat, dan semakin kuat saudara memegang pohon kelapa ini. Yang kedua saudara, monyet yang kedua, ia manjat pohon kelapa yang sama-samanya tinggi dengan kelapa yang pertama tadi. Apa yang terjadi saudara saat dia berada di atas? Angin mulai bertiup. Tetapi bedanya saudara, angin itu sepoi-sepoi dengan tenang. Apa yang terjadi saudara 20 menit yang kemudian? Si monyet ini yang tadi begitu erat memeluk pohon ini, tiba-tiba mulai longgar dan akhirnya dia mulai hanyut dengan angin sepoi ini. Dan pada akhirnya lepaslah genggamannya dan akhirnya ia jatuh dan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, monyet yang pertama begitu kuatnya memegang pohon kelapa ini dan dia tidak terjatuh. Begitu juga kita saudara. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami masalah, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Saat kita diberkati, kita merasa dicukupkan. Saat ini ekonomi kita aman-aman saja, tidak memperhatikan orang lain. Saudara ingat, jangan sampai berkat itu, jabatan itu, menjauhkan engkau dari Tuhan. Sehingga engkau tertidur dan pada akhirnya engkau jatuh dan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan Dia tidak akan membiarkan kita putus asa dan kehilangan harapan. Yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apa yang terjadi saat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saudara? Yang ketiga dikatakan di situ, mereka menyembah, mereka menghormati Tuhan. Dan ketika mereka menyembah dan menghormati Tuhan, ada sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan saudara. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini saudara. Ketika saat ini pergumulan kita begitu banyak sekali. Tapi percayalah saudara, ketika kita benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Yang tidak bisa diukur dengan kekuatan. Ketenangan, sukacita akan Tuhan limpahkan ketika kita benar-benar sujud bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita di rumah menyembah Allah. Yang terakhir saudara, yang keempat, ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam keluarga kita untuk beribadah, bertekunlah terus, setialah terus, jangan kendor, muliakanlah Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kita. Pusatkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam situasi apapun, tidak melihat keadaan. Ketika keadaan saudara bersuka cita, saudara memuji Tuhan. Tapi ketika saudara mengalami kedukaan, saudara tidak memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara. Baik itu duka cita, baik itu dalam pergumulan, baik itu dalam sukacita.
Baik dalam ada persoalan, tetap memuliakan Tuhan. Inilah yang dilakukan mereka ketika Yesus naik ke sorga. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka tetap memuliakan Tuhan. Dalam situasi yang terjadi saat ini saudara, tetaplah memuliakan Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan pasti akan bantu kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa Indonesia. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami, beserta kami. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kenaikan-Mu ke sorga tidak membuat kami sendirian, tidak membuat kami kehilangan harapan, tidak membuatkan kami berduka cita. Tetapi kenaikan-Mu ke sorga memberikan kami harapan. Dan kami percaya Tuhan, seluruh umat Kristen saat ini beribadah. Kami percaya ketika kami berdoa di rumah kami masing-masing, ada mukjizat Allah yang boleh terjadi. Kami percaya Indonesia bahkan dunia diselamatkan oleh Tuhan. Lindungi kami Tuhan, bantu kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.